Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Jumat 23 Juni 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Jelang pemilu 2024, Kepala Desa di Kabupaten Pandeglang diimbau untuk netral. Ketua Ikatan Mahasiswa Lebak Imala meminta Kejari segera tetapkan tersangka terhadap oknum kepala desa yang melakukan pungli. Setelah 2 tahun terhenti karena pandemi, Festival Perahu Naga atau Pecun di Kota Tangerang kembali digelar. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau DPMPD Kabupaten Pandeglang mengimbau seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Pandeglang agar tidak terlibat pemilu secara langsung serta bersikap independen dan netral. Imbauan netralitas kepala desa dan ASN menjelang pemilu 2024 ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan dari Kementerian Dalam Negeri. Berikut laporan Mudofar dari Radio Krakatau Pandeglang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau DPMPD Kabupaten Pandeglang mengimbau seluruh kepala desa atau kades dan lurah sepandeglang agar tidak terlibat pemilu secara langsung serta bersikap independen dan netral. Ya, nanti juga Ibu Bupati akan menghimbau tentang netralitas perangkat-perangkat desa atau kepala desa, termasuk himbauan kepada ASN untuk netral. Itu pasti. Hal itu disampaikan Kepala DPMPD Pandeglang Doni Hermawan. Doni menerangkan imbauan tersebut disampaikan melalui surat edaran atau SE sebagai bentuk antisipasi lebih awal menjelang pemilu 2024. Menurutnya, pihaknya menegaskan aturan dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri agar kades dan perangkatnya tidak terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Seluruh kades dan lurah juga diimbau agar bersikap independen dan netral, tidak berpihak kepada salah satu partai, calon anggota legislatif dan pasangan tertentu, serta tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh apapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Kepala desa dan perangkat desa itu statusnya sama, karena kan diatur dalam Permendagri tidak boleh berpihak kepada pihak manapun, berarti harus netral posisinya. Ya itu berarti kan sama statusnya dengan kita. Kan nanti Bupati secara global menyampaikan dan kami mungkin nanti akan menindaklanjuti sebagai kepala dinas BPMD akan menindaklanjuti untuk kepala desa dan perangkat desa. Doni menegaskan agar kepala desa dan lurah mentaati aturan tersebut karena sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jika ada kades yang tidak netral, maka akan ada sanksi yang menanti. Kan ada sanksi-sanksinya, pasti itu tergantung dari berapa beratnya hasilnya. Nanti kan Bawaslu nanti akan menentukan kan itu. Kemarin ada perangkat kita di daerah Cipecang yang kena sanksi kan hukum. Ada satu. Itu diproses kan hasilnya. Ya, itu kan terjadi. Imbauan netralitas kepala desa dan ASN menjelang pemilu ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, aturan dari Kementerian Dalam Negeri, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Saya Mudofar dari Krakatau Radio melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, Ikatan Mahasiswa Lebak atau Imala meminta Kejari Lebak segera tetapkan tersangka terhadap oknum kepala desa yang diduga melakukan praktik pungli. Menurut informasi, sejauh ini Kejari sudah memeriksa 9 orang saksi dan bukti-bukti juga sudah cukup lengkap. Berikut laporan Puja Pamungkas dari Gens Radio Lebak. Ketua Ikatan Mahasiswa Lebak Imala meminta kepada Kejaksaan Negeri Kejari Lebak untuk segera menetapkan tersangka terhadap kasus dugaan pungutan liar pungli yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Pagelaran, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten. Ketua Imala Lebak Aswari meminta agar kasus dugaan pungli oleh oknum Kepala Desa Pagelaran ditangani dengan serius oleh Kejari Lebak. Ia menjelaskan berdasarkan informasi saat ini Kejari Lebak telah memeriksa 9 saksi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Selain itu bukti-bukti sudah lengkap. Dapat diketahui akhir-akhir ini Kejari menjadi sorotan para aktivis dan mahasiswa di Lebak karena dinilai lamban dalam melakukan tugas-tugas hukum. Untuk itu bila memang tidak mau dinilai lamban,
Mereka meminta agar oknum Kades yang diduga melakukan tindak korupsi segera ditetapkan menjadi tersangka karena bukti-bukti sudah cukup. Ia mengungkapkan dengan belum ditetapkannya oknum kepala desa Pagelaran sebagai tersangka pada kasus tersebut tentunya menjadi pertanyaan yang besar masyarakat dan mahasiswa di Kabupaten Lebak. Seharusnya Kejari Lebak memperbaiki citranya sebagai lembaga penegak hukum agar masyarakat dan mahasiswa bisa mempercayai kinerja Kejaksaan Negeri Kejari Lebak. Aswari berharap agar Kejari Lebak menjadi penegak hukum yang adil kepada siapapun yang dinyatakan melakukan tindakan pelanggaran. Demikian Puja Pamungkas, Gen Radio Lebak melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, setelah 2 tahun terhenti karena pandemi, Festival Perahu Naga 2023 di Kota Tangerang kembali digelar. Festival yang diisi dengan berbagai acara hiburan seperti lomba perahu naga, pertunjukan barongsai, gambang kromong, dan berbagai hiburan lainnya akan berlangsung hingga tanggal 25 Juni mendatang di Sungai Cisadane, Kota Tangerang. Berikut laporan Riana Silitonga dari Heartline Radio Tangerang. Setelah 2 tahun lebih dilanda pandemi, Festival Perahu Naga Pehcun 2023 kembali digelar dengan meriah dengan sederet agenda. Perayaan yang digelar dengan tema harmoni di dalam keberagaman tersebut dibuka dengan penampilan wayang potehi dan ritual memandikan perahu yang berumur 100 tahun lebih di pendopo Pehcun Tanah Gocap pada hari Rabu malam. Mulyono Kancana selaku Ketua Panitia Perayaan Pehcun 2023 mengungkapkan Festival Perahu Naga Pehcun akan berlangsung sampai 25 Juni yang berlokasi di Sungai Cisadane, Jalan Kalipasir Indah, Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Dalam pembukaan dihadirkan wayang potehi yang merupakan hiburan rakyat Cina sejak abad lama. Pertunjukan ini dihadirkan untuk mereka para lansia yang dulunya rutin menonton wayang potehi dengan berbagai cerita mitos terkait kerajaan pendekar Cina. Sedangkan untuk ritual memandikan perahu merupakan ritual menyambut mulainya Festival Perahu Naga Pehcun. Nama perahu yang mengikuti ritual pemandian ialah perahu papak merah dan perahu papak hijau, di mana dulunya merupakan pemberian Kapiten Tangerang Oe Keitai kepada Kelenteng Buentek Bio. Sebagai informasi, di Festival Perahu Naga Pehcun juga berlangsung wisata perahu dan gambang kromong, sembahyang yue dan ritual mendirikan telur, lepas bebek dan lomba tangkap bebek. Juga ada pameran foto Pehcun dari masa ke masa, penampilan barongsai dan berbagai pentas seni lainnya. Pembukaan lomba perahu naga, pelepasan 100 replika lentera perahu naga, pentas seni daerah, dan lomba menggambar serta mewarnai juga diadakan pada tanggal 24 Juni. Sementara di hari terakhir 25 Juni, diadakan final lomba perahu naga, baksos, donor darah, hingga pemberian hadiah lomba. Saya Riana Silitonga dari Radio Heartline Tangerang untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.